Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi di video kali ini saya masih tetap membahas Q&A dari kalian karena banyak banget Q&A dari kalian yang harus saya jawab. Jadi di sini saya akan bahas tentang penyimpanan bahan untuk kue dan pengocokan. Jadi nanti saya akan bagikan per sesi ada dua. Jadi misalnya contohnya oven, terus contohnya lagi pengocokan, terus ada lagi, pokoknya nanti saya bagi biar nanti kalian juga mendengarnya nggak pusing dan nggak berantakan. Jadi di sini untuk pembahasannya ada penyimpanan bahan dan pengocokan. Jadi kalau misalnya di sini nanti saya akan jawab penyimpanan. Jadi kalau misalnya banyak banget yang salah di penyimpanan emulsifier atau sering disebut kalian tuh SP atau TBM. Jadi kalau kalian untuk menyimpan emulsifier itu harus di suhu ruang. Ingat ya, harus di suhu ruang. Tidak boleh di kulkas, karena kalau di kulkas nanti dia tidak mengembang dengan sempurna. Jadi kalau kalian mau simpan emulsifier ini harus di suhu ruang, jangan di suhu kulkas. Kenapa? Karena kulkas itu kan nanti kalian keluarkan di suhu ruang, nanti dia berair. Kalian ulangi terus, dia tidak akan mau mengembang dengan sempurna. Jadi diusahakan jangan taruh di kulkas. Kan kalian nanti ada kayak Tupperware, taruh aja di Tupperware, klik, nanti taruh di suhu ruang. Nggak usah di kulkas, nanti kalau misalnya kalian beli kiloan, taruhnya di Tupperware aja. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Penyimpanan baking powder, soda kue, atau cream of tartar. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian mau nyimpan bahan seperti ini, itu kan udah dibuka nih. Udah dibuka seperti ini nih. Ini saya buka nih. Nanti yang aluminium kertasnya ini, kalian jangan buang, dibuka full semua. Biasa saya buka setengahnya seperti ini. Ya, saya buka setengahnya. Nanti saya tutup lagi seperti ini. Supaya tidak menggumpal. Nih, dia tidak menggumpal. Kalau menggumpal, yang kemarin-kemarin jadi saya ceritain pengalaman saya. Jadi waktu dulu kan saya bikin red velvet, itu butter cake. Butter cake itu biasa pakai soda kue karena dia adonannya lebih berat dan dia tepungnya lebih banyak, jadi harus pakai soda kue. Jadi saya waktu dulu ada sisa soda kue lumayan banyak. Saya bikin red velvet kan biasa lembut, moist. Ternyata kenapa pakai yang si soda kue yang sudah menggumpal ini, kenapa adonannya rada berat. Pas udah habis, saya buka yang baru, ternyata adonannya balik lagi ke lembut dan moist. Ternyata setelah saya teliti-teliti, soda kue yang sudah menggumpal, yang sudah menggumpal itu tidak efektif untuk mengembangkan adonan. Jadi semenjak dari itu, saya kalau misalnya buka baking powder, soda kue, cream of tartar, nih, selalu saya buka setengah. Nanti plastik aluminiumnya ini, atau kertas aluminiumnya ini, saya rapatkan kembali, saya tutup seperti ini. Nih, nanti kalian bisa gunakan lagi. Pokoknya jangan sampai menggumpal. Tes soda kue yang bagus atau tidak, nanti kalian pakai cuka apel atau cuka apa aja, kalian siramkan. Nanti kalau misalnya dia berbuih dengan tinggi, itu bisa dipakai. Kalau misalnya dia cuman kayak berbusa dikit, nggak mengembang, mendingan kalian ganti aja untuk kuenya. Nih, soda kuenya. Karena nanti percuma kan kalau misalnya kalian gunakan tapi tidak efektif, buang-buang bahan yang sudah banyak, mendingan kita ganti soda kuenya. Bener? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Penyimpanan cream cheese. Jadi banyak banget yang salah di penyimpanan cream cheese. Jadi kalau misalnya kalian udah beli 1 kilo, kalian itu biasa udah buka di ujung, nanti kalian simpen di kulkas. Itu salah. Jadi kalau misalnya penyimpanan yang bagus, kalian udah beli 1 kilo, kalian potong sesuai ukuran yang kalian mau pakai. Contoh 100 gram atau 200 gram, itu terserah kalian. Nanti wrapping, tapi plastik yang bekas si cream cheese jangan dibuka ya. Sebisa mungkin jangan kena tangan, karena cream cheese ini sangat rentan sekali terhadap jamur atau nanti lebih cepat basi. Jadi nanti kalian potong,
pisaunya diusahakan di steril dulu dengan air panas atau di air mendidih. Potong, udah potong nanti kalian wrapping yang super rapat, nanti masukkan Tupperware. Itu nanti akan lebih awet dibandingkan kalian potong, kalian udah simpen, itu akan lebih cepat basi. Dan jangan masukkan cream cheese ini di dalam freezer, karena waktu dulu awal-awal saya masukkan freezer, ini yang menyebabkan nanti dia pada saat pengocokan menggumpal, tidak mau tercampur sempurna. Jadi diusahakan kalian potong sesuai ukuran kalian, nanti wrapping yang super rapet, nanti masukin Tupperware. Itu lebih efektif. Lanjut, penyimpanan SKM. Nah, kalau penyimpanan SKM yang udah dibuka, bisa di suhu ruang, tapi sebaiknya saya langsung masuk kulkas. Karena ketika itu pada saat saya buka, itu seminggu di luar, itu warnanya lama-lama makin menguning. Jadi pas dicium itu rada bau, jadi semenjak dari situ saya masuk kulkas. Lanjut, nah biasa kalau susu bubuk, ini juga penyimpanan susu bubuk. Saya pakai yang sasetan kecil seperti ini. Saya udah nggak pernah beli pakai sasetan kiloan atau yang udah di repack. Karena kalau di repack dari TBK kita nggak tahu itu di repacknya kapan atau segala macam, dan saya buatnya juga dikit-dikit. Jadi kalau misalnya untuk kalian yang dikit-dikit saja, yang tidak perlu banyak susu bubuk, diusahakan beli yang seperti ini aja, yang sasetan kecil. Saya pakai Denkau. Jadi nanti kalian seperti ini dirapatkan. Nah, setelah rapat seperti ini, kalian bisa karetkan. Kalau mau simpen di Tupperware pun boleh. Nih, semuanya saya beli susu atau yang Milo, semua saya sasetan kecil seperti ini. Itu lebih menjaga kualitas. Jadi nggak pernah beli sasetan yang gede-gede untuk urusan susu. Sama yang seperti ini, susu-susu saya selalu belinya yang pekan kecil. Juga kalau misalnya kalian menyimpan butter, kalian dari butter yang kalengan itu, kalian pindahkan ke Tupperware atau tempat plastik, kalian taruh di kulkas, jangan sama kaleng-kalengnya. Kalau misalnya kalian nanti pakai yang terlalu lama, dia akan karatan. Jadi kalau untuk butter, pindahkan ke baskom atau tempat Tupperware plastik, kalian simpan kulkas. Dan ini juga kemarin yang banyak yang nanya, untuk selai, biasa kan selai itu saya beli yang sekilo. Kalian kalau misalnya mau simpan, seperti ini aja, ini kayak tempat saus. Ini sangat efektif. Jadi kan kalau misalnya dari plastik kan biasa suka berceceran kemana-mana, nanti lebih cepat basinya. Jadi saya lebih suka pakai ini. Ini siapa tahu nanti bisa menginspirasi kalian atau memberikan kalian informasi untuk selai seperti ini. Ini untuk kayak ini botol saus, kalian cari di pasar aja ada. Lanjut ke pengocokan. Jadi untuk penyimpanan udah selesai ya. Kita lanjut ke pengocokan. Jadi untuk pengocokan ada yang nanya, kenapa bagian bawah bolu suka keras atau bantat? Adonan coklat juga sering keras. Nah, jadi kalau misalnya kalian, seperti ini saya bisa prediksi kalian buat kayak lapis Surabaya. Kalau untuk lapis Surabaya yang telurnya super banyak atau 300 gram ke atas telurnya, itu kalian harus memakai standing mixer. Nggak boleh kalian memakai hand mixer, karena hand mixer itu saya udah bikin ininya standarnya. Kalau hand mixer itu minimal kalian harus 1/4 whisk. Kalau kurang dari 1/4 whisk, ganti lagi baskom yang lebih kecil sampai dia 1/4. Pada saat pengocokan harus 1/4, maksimal setengah. Karena kalau misalnya dia udah sampai naik ke atas, itu pengocokan telurnya kurang sempurna. Dan kalau untuk kalian yang awal-awal, lebih baik menggunakan emulsifier. Itu lebih bisa membuat kalian percaya diri daripada kalian nanti gagal-gagal. Pakai aja emulsifier dan pakailah yang merek Quick. Jangan yang beredar di pasaran ya kalau untuk yang awal ya. Karena kan kalian kan gagal terus kasihan. Jadi kalau misalnya saya yang baru awal ini, yang kursus sama saya selalu sarankan emulsifier merek Quick. Jadi kalau penyebab kalian kuenya keras atau bantat karena adonan kalian kurang mengembang. Dan kalau misalnya kalian telurnya banyak, gunakanlah standing mixer. Jangan menggunakan hand mixer. Karena hand mixer itu nggak kuat untuk mengocok puluhan telur yang kalian kocok, itu nggak kuat. Jadi harus menggunakan standing mixer.
Atau kalau misalnya kalian nggak punya standing mixer, pakailah 2 hand mixer kiri kanan. Itu lebih bagus, nanti baskomnya gede. Biasa kalau untuk yang nggak punya standing mixer, saya biasa sarankan pakai 2 hand mixer. Jadi itu bisa kira-kira 600 gram lah, itu masih bisa masuk. Masih kuat untuk mengocok. Kenapa kocok telur harus 6 menit dan mixernya harus speed sedang untuk standing dan high speed untuk hand mixer? Jadi kenapa? Jadi saya udah bikin patokan itu harus 6 menit. Contoh kayak kita isi angin pada ban. Kalau misalnya pas udaranya itu pas, itu kan enak bawanya. Nggak keras, nggak terlalu lembek. Kalau misalnya menghajar polisi tidur nggak terlalu keras atau terlalu empuk. Jadi itu harus pas. Kalau misalnya kalian kurang dari 6 menit, itu nanti adonannya nanti agak mengembang. Pada saat dipanggang, itu nanti dia akan turun. Itu menyebabkan adonan biasa turun atau bantet. Kalau misalnya terlalu lebih, nanti kan ini kan telur ini kan nanti ada batas maksimalnya. Kalau misalnya kalian lebih, itu juga nanti akan menimbulkan dia nanti mengembangnya tinggi, itu juga bisa nanti turun juga pada saat kalian selesai panggang. Dan kalau misalnya kalian juga over mixing juga, si telur ini akan mengembang, ntar dia kempes dan jadi encer juga. Jadi saya batasin 6 menit. Jadi kalau misalnya kalian punya hand mixer, kalian punya yang kayak contohnya kayak Signora yang kecepatannya banyak, ternyata pakai si hand mixer Signora ini 4 menit nih udah soft pick. Kalian bisa turunkan speednya jadi di 7 atau di 8, pokoknya harus pas 6 menit. Karena standing mixer ini RPM-nya terlalu tinggi, jadi kita harus memakai speed sedang. Biasa speed sedang total kecepatan misalnya contoh 2. Bagi contoh kecepatan ininya 10, bagi 2 plus 1, jadi ada di 6. Jadi kalau misalnya kalian ternyata ada di 6 menit, ternyata dia lebih cepat, berarti nanti kalian pelanin. Ternyata dia lebih lama, kalian cepetin. Pokoknya harus pas 6 menit. Hand mixer itu speednya tinggi karena dia RPM-nya kecil. Standing mixer itu speednya sedang karena dia RPM-nya lebih tinggi. Lanjut. Kenapa kalau aduk lapis Surabaya, ini kocok pisah ya, pas masuk tepung suka berindil-berindil tepung terigunya pada saat dia matang. Biasa ada di bawah-bawah tuh yang ada putih-putih. Jadi kalau misalnya untuk lapis Surabaya, kalian adonannya itu super banyak, nanti itu aduk spatulanya harus benar. Dan kalau misalnya kalian untuk ayak tepungnya, diusahakan pada saat adonan telurnya udah ready. Nanti di kira-kira masuk 3 kali lah. Nanti kalian ayak, aduk, udah rada tercampur rata, ayak lagi, aduk, ayak lagi sampai habis, aduk. Jadi nggak boleh langsung sekali langsung kalian masukkan, itu nggak boleh. Sebisa mungkin kalau misalnya kalian masih baru, diayaknya nanti terpisah aja, 3 kali lah, 3 kali pisah. Itu lebih efektif. Itu untuk saya pengocokan yang non all in one. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian buat lapis Surabaya atau yang lain-lainnya, diusahakan ayaknya pada saat telur udah ready, jangan awal-awal ya. Itu akan menggumpal juga. Jadi udah selesai pertanyaannya. Terima kasih yang menonton video ini, semoga bermanfaat untuk pengetahuan perbaikingan kalian. Jadi nanti kalau ada tanya-tanya lagi, bisa tulis di kolom komentar atau nanti bisa DM di Instagram saya. Nanti saya ada di bawah tulisannya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya.